Anda masih menyaksikan dua sisi, kita pergantian pemain Ki, kita di pergantian segmen ini. substitution. Waduh, Bang Andi, kita ganti dulu Bang dengan Bang Slamet Ginting. Langsung, Terima kasih Bang Andi. Khalid. Terima kasih banyak. Okay. Suaranya boleh kita dengar karena dari tadi udah nggak tahan ya ada yang pengen diomongin. Bang Slamet silakan bergabung Bang Slamet. Nih saya pertama ke Bang Slamet boleh? Boleh, ya. silakan Pi. Saya ingin ke Bang Slamet Ginting terlebih dahulu. Bang Slamet, Andi, kita sempat menampilkan kan ada screen capture ya dari media begitu. Jadi ya ternyata Prabowo Gibran inilah yang selama ini ya terindikasi begitu ya kurang lebih ya. Nah, batu sandungan PDIP untuk gabung di pemerintahan Prabowo. Tanggapan Anda terkait dengan pernyataan ini? Masuk akal. Masuk akal? Masuk akal. Jadi ini kesempatan sebenarnya bahwa bandul politik ada di tangan Prabowo. Yes. Jadi epicentrum politik kita hingga 2029 akan menampilkan 3 tokoh. Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Okay. Nah, 3 tokoh ya? 3 tokoh. Jadi apabila hubungan Megawati dengan Jokowi tidak bagus, ini penerima manfaat paling besar adalah Prabowo. Okay. Karena dia akan mengendalikan itu. Di mana-mana sejak era pemerintahan Soekarno juga begitu. Ada Soekarno di atas, Angkatan Darat di kanan, PKI di kiri. Nah, konflik itu terkait dengan kekuasaan. Pertarungan politik di antara 3 tokoh ini akan terus mewarnai. Jadi ini memang terkait dengan evaluasi 1 semester pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, sudah waktunya ada evaluasi menurut saya. Dan evaluasi itu juga terkait dengan dinamika politik yang berkembang. Jadi pada saat Idul Fitri ketika Didit yang mengunjungi satu persatu dan termasuk ke rumahnya Pak di Jokowi. Solo. Bagi saya ini ada sebuah pertanda apa ini? Apa tuh? Jawabannya sekarang ini kan gitu. Pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Saya ini kebetulan sudah 5 kali barangkali diundang TV One membahas rencana pertemuan ini yang tak kunjung tiba begitu. Ya. Udah ketemu malah tertutup lagi. Nah, jadi mengapa tertutup? Menurut saya juga untuk menjaga perasaan Presiden Jokowi, menjaga Presiden. Nah. Presiden Prabowo itu kan selalu menggunakan politik akomodasi dan mengemukakan bahwa demi persatuan dan kesatuan. Nah, ini saatnya menurut saya sebuah sinyal bahwa Prabowo akan membutuhkan PDIP untuk ke depan, terutama dalam pertarungan pemilu 2029. Ini kemudian kita langsung menjangkau 2029 betul. Ya? Jadi kan ada meskipun baru 6 bulan pertama loh. Betul, ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Politik kan sebuah strategi. Jadi bicaranya strategi ke depan. Nah, strategi ke depan adalah justru menurut saya ya, kawan terdekat di dalam politik itu berpotensi menjadi lawan yang berat. Baik. Baik, saya ingin ke Bang Khalid terlebih dahulu. Jelas itu. Oke, ini tadi dibilang ya, politik akomodasi gaya Pak Prabowo. Ya. Oke, kemudian di situ menjaga perasaan Pak Jokowi sehingga akhirnya pertemuan dilakukan di Teku Umar dan terkesan bahasanya ya, terkesan mendadak, diam-diam dan tertutup. Tanggapannya silakan Bang Khalid. Pertama-tama saya mau mengapresiasi 3 pihak dulu dalam pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati. Pertama adalah Presiden ke-8 kita tentunya Presiden Prabowo yang kemudian dengan besar hati ya. Penuh dengan jiwa kenegarawanan dan demi kepentingan yang lebih besar daripada persoalan kepentingan kelompok dirinya atau kepentingan bangsa, tapi persoalan yang lebih besar lagi, dia hadir langsung ke kediaman Ibu Megawati. Menurut saya itu positif kreditnya buat Pak Prabowo itu menurut saya. Mau dibilang dia, oh Presiden kau datang itu kredit besar hati dari Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan nomor 1. Yang kedua, pertemuan Prabowo dan Bu Megawati tidak mungkin terwujud tanpa satu pihak yang kemudian menggabungkan, yaitu Profesor Ahmad Sumi Dasko yang punya peran yang cukup besar dalam mempertemukan 2 tokoh bangsa ini. Dan juga ada Budi Gunawan juga, Menko. Budi Gunawan. Itu nanti saya akan bicara pada pihak yang berbeda. Ingat, tapi Anda rela nggak kalau misalnya Budi Gunawan masuk dalam inisiasi pertemuan itu? Pak Budi Gunawan ini sudah kita ketahui sejak lama adalah orangnya Bu Mega. Tinggal dikasih stempel PDIP aja. Jadi sebenarnya orang PDIP yang di dalam. Jadi kalau soal bergabung tidak bergabung, sebetulnya udah gabung. Udah gabung. Heri Ahmadi Dubes belum diganti. Ya.
Junifer Girsang berangkat jadi dubes. Jadi baik, kalian ini membicarakan hal yang menurut saya sebenarnya udah buat Prabowo udah nggak ada masalah, Bu Mega nggak ada masalah. Ini momentum ketemu. Gitu. Dan tentu Bu Megawati ya, yang kemudian merasa perlu juga bertemu dengan Presiden Prabowo karena menganggap pemerintahan ini pasti Bu Mega mau bergabung karena melihat pemerintahan ini punya peluang untuk berhasil. Kalau pemerintahan ini dianggap jelek pasti Bu Mega tetap akan oposisi. Tapi ada sosok Gibran di dalam itu. Ada sosok orang-orang Pak Jokowi juga di dalam kabinet juga. Pak Jokowi ini sama Bu Mega sama Pak SB sama mantan presiden. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Tapi pengaruhnya nggak bisa kita hilangkan dong. Pengaruhnya naik turun lah dinamikanya. Nah itu yang Pak Prabowo mengerti betul. Yaitu politik ikan cupang. Apa tuh? Dikasih di botol-botol, ditutup dulu. Kalau butuh, wah ya kan begitu ya. Tapi nggak berantak, nggak rusak bulunya. Mike-nya boleh lagi, Pak. Dia tidak rusak. Dia tetap pada tempatnya masing-masing, memperlihatkan keindahan bulunya, keindahan semangatnya, tapi tidak saling merusak. Tapi saatnya sudah cukup, taruh kertas pembatas dia kan, tenang lagi tuh ikan. Pak Prabowo ini itu yang ahli strategi ditujukan. Ini Kopassus, mantan Danjen Kopassus, Menhan ya kan, calon presiden 4 kali, usia sudah matang. Jadi tingkat kebijaksanaan strategisnya itu sudah beyond daripada pengamat-pengamat politik pun ini. Juga seharusnya bisa dong ya? Ya, apa? Mereshuffle pun bisa dong saat ini. Merasa apa? Mereshuffle, mengotak-ngatik kabinet. Nah, saya tadi mau merespon interupsi soal angka 6. Ya. Ini kode dari Pak Prabowo. Apa kodenya? 6 itu kalau konversi dengan persen 60%. Keberhasilan Pak Prabowo 60%. Yang 40% belum berhasil, 40% ganti. Tinggal dihitung aja berapa 40%. Nah, ini bukan cocok logi ya? Ini kode sinyal kan 60. Berhasilnya baru 60. Setuju kan Anda kalau PDIP digantinya masuk? sama orang PDIP? PDIP sudah ada di dalam, tinggal tambah ya kan. Jadi setuju? Soal ganti tidak ganti itu kan kinerja menteri. Kalau buruk ya ganti. Satu. Yang kedua prerogatifnya presiden, mau ganti atau tidak terserah presiden. Yang ketiga ya tergantung PDIP mau masuk atau enggak masukin orang. Ada Pak cukup Pak Budi Gunawan, cukup satu, cukup juga. Bang Slamet, akankah mungkin akan kikuk nanti orang-orang PDIP di dalam mengingat ada sosok Gibran kan sebagaimana tadi kita lihat juga begitu. Saya kira kalau politikus dia udah harus siap dengan lawan politik sekalipun. Mau siapapun. Iya, dia harus sudah matang. Jadi ini kan persoalan Prabowo, Megawati dan Jokowi seperti ibaratnya cinta segitiga kan begitu. Nah, cinta segitiga ini Prabowo harus bisa meyakinkan karena nggak mungkin Prabowo meninggalkan Jokowi begitu saja. Dan tak mungkin pula Prabowo meninggalkan Mega begitu saja. Kenapa tidak mungkin meninggalkan begitu saja? Iya, khususnya kepada Pak Jokowi. Iya, bagaimanapun juga ada peran Jokowi di dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi saya kira Prabowo menghormati jasa-jasa orang, termasuk jasa Megawati juga pasti diingat. Karena itu masuk akal menurut saya PDIP akan diajak bergabung itu masuk akal. Tapi kan kita semua tahu hubungan antara Megawati dengan Jokowinya. Betul kalau kita ngomongin tadi yang Bang Ginting katakan bahwa Prabowo dengan Jokowi ya bagaikan guru politiknya, kemudian juga punya hubungan baik dengan Ibu Megawati. Tapi antara dua ini kan kalau kita ngomongin cinta segitiga kan nggak bisa yang dua lagi. Ini kan seperti cinta Backstreet itu kan, gitu kan kira-kira begitu ya. Nah, sembunyi-sembunyi di baliknya ya. Saya gitu. bukan ahli percintaan tapi ilmuwan politik. Kira-kira begini. Ini persoalannya memang sangat rumit. Tapi di balik konflik itu harus ada konsensus. Nah, konsensusnya yang Prabowo sering kemukakan demi persatuan dan kesatuan nasional. Kali ini ada geopolitik, ada geoekonomi, dan geostrategik yang berubah. Nah, siapa yang bisa diandalkan untuk membantu Prabowo antara lain Megawati. Kemarin perjalanannya menjumpai Sri Paus misalnya di Vatikan, kemudian ke Jazirah Arab. Dia punya hubungan dekat dengan Cina, dengan Korea Utara dan lain-lain. Dan termasuk dengan Amerika. Artinya peran ini tidak dimiliki, mohon maaf, oleh Jokowi. Karena itu Megawati menjadi poin penting bagi Prabowo untuk dirangkul di dalam pemerintahan.